Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Welcome to Agupena Lembata Channel, media edukasi dan informasi guru-guru Lembata. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi, atau saya mau memberikan informasi tentang bagaimana syarat guru untuk disertifikasi di tahun 2021. Nah, kita semua mungkin tahu bahwa banyak guru-guru ingin disertifikasi karena di samping tunjangan sertifikasi ini cukup besar, tetapi sertifikasi ini juga menjadi indikator bahwa seorang guru itu berkompeten dan layak untuk berdiri di depan kelas. Terkait dengan informasi ini, kita menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan sebagai pedoman dalam diskusi kita kali ini. Paling kurang itu ada 5 syarat utama supaya guru bisa tersertifikasi di tahun 2021. Syarat yang pertama adalah guru harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Syarat ini menjadi syarat pertama dan utama karena dianggap bahwa strata pendidikan S1 bisa menjadi tolak ukur bahwa guru memiliki kompetensi yang cukup di bidang ilmu yang diampunya. Bahkan diwajibkan bahwa siapa saja yang ingin melamar menjadi guru atau lembaga formal pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA atau SMK harus berijazah S1. Syarat yang kedua adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Itu artinya guru yang diangkat tahun 2015 ke atas tidak diakomodir untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2021. Kita berharap mungkin nanti di tahun 2022 akan ada perubahan terkait dengan syarat ini. Syarat yang ketiga adalah guru dalam jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus diangkat oleh yang pertama, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada satuan pendidikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, pimpinan penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Teman-teman, maksud dari poin ini adalah bahwa baik guru yang bekerja di lembaga pendidikan negeri ataupun guru yang bekerja di lembaga pendidikan swasta itu sama-sama berpeluang untuk disertifikasi. Yang menjadi poin penting di sini adalah rekan-rekan guru yang mengajar, rekan-rekan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri harus diangkat dengan SK oleh gubernur, misalnya bupati jika dia berada di Pemkab, dan wali kota jika dia berada di Pemkot. Sedangkan untuk rekan-rekan guru honor yang bekerja di lembaga satuan pendidikan swasta harus diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan itu, berarti harus SK-nya harus dari ketua yayasan. Fakta kemarin itu menunjukkan bahwa banyak guru yang gugur karena alasan seperti ini. Rekan-rekan guru kita yang honor tidak diakomodir untuk mengikuti PPG dalam jabatan karena SK-nya ternyata SK dari kepala sekolah, bukan SK dari yayasan. Syarat yang keempat adalah data guru harus terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus tercatat di Dapodik? Karena sekarang data tidak input lagi secara manual, tetapi melalui sistem data terpadu yang kita sebut sebagai Dapodik, teman-teman. Dengan Dapodik ini, semua data yang akan diberikan aneka tunjangan sudah langsung terintegrasi tanpa harus mengusulkan data calon peserta secara manual. Dengan data Dapodik ini, Ditjen GTK akan dengan mudah menentukan siapa guru yang berhak atau tidak berhak mendapat aneka tunjangan yang selanjutnya nanti akan diakomodir ke dalam SIMTUN atau kita sebut dengan Sistem Informasi Tunjangan. Syarat yang kelima adalah guru harus memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau kita sebut dengan NUPTK. Teman-teman, NUPTK ini penting karena dia dapat dijadikan sebagai sumber data yang selanjutnya menjadi acuan bagi program BPSDMPK PMP seperti mengikuti uji kompetensi PTK atau mengikuti diklat PTK atau menerima aneka tunjangan PTK. Lantas, bagaimana jika guru-guru tersebut tidak memenuhi persyaratan? Adakah cara lain supaya mereka bisa tersertifikasi? Hemat saya itu ada dua cara. Cara yang pertama, rekan-rekan guru tersebut harus memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Artinya, jika di tahun ini tidak terakomodir karena persyaratan-persyaratan tadi, makanya rentang waktu dari tahun ini sampai ke tahun berikutnya harus dilengkapi semua persyaratannya. Yang kedua adalah dengan mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan. Mungkin teman-teman bertanya lagi, apa sih pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan? PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1 atau D4 non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar memiliki kompetensi yang utuh sesuai standar nasional pendidikan. Yang menjadi perbedaan antara PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan adalah soal sumber dana. Kalau dalam PPG dalam jabatan, sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan PPG prajabatan sumber dananya dari diri kita sendiri. Artinya kita secara mandiri membiayai proses pendidikan itu kurang lebih 2 tahun. Kemudahan dalam PPG prajabatan adalah kita tidak memerlukan banyak persyaratan yang sudah ada atau sudah tertuang dalam PPG dalam jabatan. Kita cukup lulus S1 atau memiliki ijazah S1, kemudian meminta izin kepada pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk bisa mengikuti PPG prajabatan. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini.